Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Hai semuanya, jumpa lagi dengan Bu Zares. Video pembuka dalam video ini ada kaitannya dengan bab yang akan kita bahas. Kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang pidato persuasif. Pidato persuasif ada di pelajaran kelas 9 bab 2. Simak baik-baik ya videonya. Kalau tadi ada rekaman suara presiden kita sedang pidato dengan berapi-api, rupanya contoh pidato ada juga loh di sekolah. Kalian ingat tidak? Setiap hari Senin, Bapak Ibu Guru selalu menyampaikan pidato di saat upacara bendera merah putih. Masih ingat tidak? Mudah-mudahan selalu ingat ya. Karena apa? Karena di semua pidato pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Jika kamu ingin membuat pidato, maka kamu harus mengenali apa itu pidato. Pidato ialah kegiatan berbicara untuk menyampaikan sesuatu di depan umum. Sedangkan pidato persuasif yaitu pidato yang berusaha untuk membujuk, mengajak, atau mempengaruhi pendengar. Selain artinya, kita juga harus tahu apa jenis-jenis pidato. Karena berdasarkan maksud dan tujuan penyampaian pidato, ada beberapa jenis pidato. Yang pertama ialah sambutan. Sambutan ialah jenis pidato yang disampaikan secara tertulis atau lisan. Sambutan biasanya disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Yang kedua, pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Yang ketiga, pidato instansi. Pidato instansi bersifat memberikan penerangan, penjelasan, dan pendidikan. Pidato ini dapat disampaikan melalui berbagai media massa. Selanjutnya, yang terakhir adalah ceramah. Ceramah adalah jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Ada juga ceramah yang diselingi sesi tanya jawab antara pendengar dan penceramah. Nah, jadi jenis-jenis pidato ada 4 ya, jangan lupa. Pada umumnya, pidato persuasif digunakan untuk memengaruhi, membujuk, atau mengajak mendengar. Namun, ada juga loh tujuan-tujuan lain dari pidato persuasif. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Dan yang terakhir, menggerakkan pendengar. Boleh tidak sih pidato dengan membawa naskah? Jawabannya, boleh. Karena apa? Karena metode pidato itu ada 4 macam. Yang pertama ialah pidato memoriter atau pidato yang dilakukan secara hafalan. Yang kedua,
pidato manuskrip, yaitu metode pidato dengan membaca naskah. Yang ketiga, pidato impromptu, yaitu metode pidato dadakan. Yang terakhir, pidato ekstemporan, yaitu membawa catatan kecil yang isinya adalah kerangka pidato. Nah, inilah alasannya kenapa ada orang yang pidato dengan membaca naskah, ada juga yang tidak. Kalian tinggal pilih, kalian mau pidato dengan menggunakan metode apa. Setelah Ibu menjelaskan tentang metode pidato, Ibu mau bertanya terkait metode pidato. Yang bukan merupakan metode pidato ialah, ataukah nomor 1, memoriter, atau nomor 2, impromptu, atau nomor 3, ceramah. Ibu kasih waktu ya. Dan jawabannya adalah 3, ceramah. Karena apa? Ceramah adalah jenis-jenis pidato, bukan metode pidato. Ibu rasa kalian semua sudah paham ya. Sepertinya tidak akan ada yang salah, karena Ibu sudah jabarkan dengan cara yang paling gampang. Mudah-mudahan kalian paham. Amin. Ketika kita sebagai pendengar atau audiens, kita harus menemukan informasi pada pidato yang kita dengar. Caranya ada 3 ya. Yang pertama, membaca atau mendengar pidato persuasif dengan seksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dari pidato yang kita dengar. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato yang kita dengar atau yang kita baca. Jadi, ada 3 ya. Yang pertama, membaca atau mendengarkan dengan seksama. Yang kedua, mencatat. Dan yang terakhir, menyimpulkan. Baiklah, materi kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa, ada 5 hal yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian pidato. Yang kedua, jenis pidato. Yang ketiga, tujuan pidato. Yang keempat, metode pidato. Dan yang terakhir, langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato. Jangan lupa ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya.